Dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita diajak untuk selalu bersyukur dan berbahagia. Karena itu mari senantiasa mengagungkan nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus, kita berjumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Minggu tanggal 23 April tahun 2023. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami senantiasa mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus menolong kami, agar firman yang kami baca dan renungkan ini akan mengambil bagian dalam hidup kami. Ini kami yang datang padamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah, sombong ditiadakan. Demikian firman Tuhan, haleluya, amin. Tema kita saat ini saudara-saudara, Tuhanlah tempat pengungsian. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, mengungsi berarti pergi menghindarkan atau menyingkirkan diri dari bahaya atau menyelamatkan diri ke tempat yang dirasa aman. Pengungsian bisa terjadi karena situasi perang, karena bencana alam ataupun sebab lain yang membuat keadaan di suatu tempat sama sekali tak memungkinkan untuk bertahan hidup. Jika hidup demikian sulit dan berat karena keadaan ekonomi yang memburuk, munculnya kekuatan alam yang mengancam. Saudara, ada kelompok kuat yang sombong dan menindas, maka orang miskin dan orang lemahlah yang paling menderita dan terancam hidupnya. Dalam kondisi demikian, saudara, Allah menyatakan diri sebagai tempat pengungsian. Allah yang setia, yang mengerjakan rancangan kekalnya, tak berubah. Sejak dari mulanya adalah Allah yang mengatasi segalanya, berkuasa membalikkan segala situasi, dan tidak ada satupun kekuatan yang dapat menahannya. Dengan caranya sendiri, saudara, ia akan menghancurkan kota dan kesombongan bangsa yang menindas umatnya. Saudara-saudara, tekanan hidup sungguh terasa karena kesulitan ekonomi yang datang menyusul pandemi COVID-19. Diperberat oleh dampak perang di Ukraina. Situasi sulit ini, saudara, berlangsung di planet bumi yang sedang mengalami
kerawanan karena krisis iklim yang semakin parah. Kita mengalami semua itu sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan sebagai masyarakat. Sungguh saudara, kita sedang merasakannya. Saudara-saudara, adakah kita merasakan hidup demikian berat dan memprihatinkan? Kemanakah kita harus mencari perlindungan? Kepada siapakah kita bisa menyampaikan keluhan dan ratapan kita? Saudaraku, hanya Allah yang dapat menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, miskin, dan mengalami kesesakannya. Perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Dialah tempat bagi kita untuk senantiasa datang kepadanya. Tempat pengungsian untuk kita yang merasa tidak berdaya. Dan Dia akan menyambut kita. Dia akan memberikan kasih, kemurahan, kebaikan, dan ketenangan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang selalu kami alami dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan, meteraikan dalam hati kami. Berkatilah untuk kehidupan di dalam keluarga kami, di dalam segala pekerjaan kami. Dan juga Tuhan mengasihi anak-anak kami, agar mereka semua tetap teguh, tetap kuat, tetap kokoh. Dalam pendidikan mereka punya masa depan yang baik. Dalam pekerjaan Tuhan tolong. Dalam pertumbuhan Tuhan mengasihi, agar bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan. Engkau juga terus memberkati kami sekalian Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu ada dalam keluarga kami. Engkau bersama dengan para orang tua kami dalam usia indah. Biar mereka sehat, bahagia, dan terus beria-ria di dalam Kristus. Dan juga Tuhan selalu menyaksikan saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini. Berkati mereka agar senantiasa merasakan bahwa kemurahan dan kebaikan-Mu senantiasa mengambil bagian dalam hidup kami. Ya Bapa, Engkau memberkati saudara-saudara kami dalam pergumulan. Yang sakit Tuhan hiburkan dan kuatkan, bahkan sembuhkan. Demikian juga yang mengalami duka, jangan Engkau tinggalkan mereka, tetapi peliharakan mereka. Yakinkan cinta kasih-Mu akan besar, sehingga akan kuat menghadapi setiap pergumulan duka. Dan juga masih banyak pergumulan-pergumulan lain yang tak mudah untuk kami lewati. Tapi dalam kekuatan Tuhan kami selalu percaya, kami menemukan jalan keluar dari pergumulan itu. Ada juga yang bersuka cita Tuhan, Engkau sempurnakan setiap sukacita kami. Engkau kasihi, Engkau berkati dan bimbing kami, agar kami mampu menghadapi kehidupan ini dengan kuat. Dan para pelayan-Mu yang memberitakan Injil, pakai mereka untuk menyampaikan kabar sukacita-Mu. Bangsa kami Tuhan berkati agar pemerintah terus memerintah dengan adil dan bijaksana. Kasihi, sertai dan kuatkan kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang telah bangkit dan memberi hidup kekal bagi kami sekalian. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.